Di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang pria muda bernama Toba. Ia hidup seorang diri dan bekerja sebagai petani. Setiap hari, Toba pergi ke ladang dan sungai untuk mencari makan. Walaupun hidupnya sederhana, Toba dikenal sebagai pria keras dan jujur. Suatu hari, Toba pergi memancing di sungai. Berjam-jam ia menunggu, namun tidak seekor pun ikan yang berhasil ditangkapnya. Ketika hampir putus asa, kailnya tiba-tiba terasa berat. Dengan penuh semangat ia menariknya. Dan alangkah terkejutnya Toba ketika melihat seekor ikan emas besar dan berkilau terjebak di pancingnya. Toba sangat gembira karena malam ini ia akan memakan ikan segar. Namun saat ia hendak membersihkan ikan itu di rumah, tiba-tiba ikan emas tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik yang memancarkan cahaya lembut. Wanita itu berkata, "Aku sebenarnya seorang bidadari dari kayangan. Karena melanggar aturan, aku dikutuk menjadi ikan emas. Terima kasih telah menolongku. Jika kau mau, aku akan menjadi istrimu, tetapi dengan satu syarat. Jangan pernah sekalipun kau menyebut bahwa aku berasal dari ikan, apapun alasannya." Toba terpesona oleh kecantikan wanita itu dan berjanji memegang teguh syarat tersebut. Mereka kemudian menikah. Toba dan istrinya hidup harmonis. Beberapa tahun kemudian, mereka dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh sehat namun sifatnya nakal dan rakus. Ia sering membuat ayahnya kesal, meskipun sang ibu selalu menenangkannya. Suatu hari, Toba sedang bekerja di ladang. Ia meminta Samosir mengantarkan makanan yang telah disiapkan oleh ibunya. Dalam perjalanan, Samosir merasa lapar. Tanpa pikir panjang, ia memakan sebagian besar makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Saat tiba di ladang, Toba melihat makanan yang sudah habis. Ia pun marah besar dan berkata dengan suara yang sangat keras, "Dasar anak ikan, kamu benar-benar anak dari ikan yang tak tahu diri." Ucapan terlepas begitu saja karena emosi. Kutukan terjadi ketika mendengar kata-kata itu. Istri Toba sangat terkejut dan sedih. Ia merasa dikhianati karena janji suaminya dilanggar. Sang istri kemudian berkata dengan suara lirih, "Kau telah melanggar janjimu, Toba. Kini malapetaka akan datang." Langit mendadak menjadi gelap, petir menyambar dan hujan turun sangat deras. Air dari sungai meluap dan banjir besar. Sang istri memeluk Samosir, lalu mereka berdua menghilang dan ditelan air. Toba berlari dan menyelamatkan diri ke bukit terdekat. Air terus menaik, menenggelamkan seluruh lembah tempat mereka tinggal. Lembah itu akhirnya berubah menjadi sebuah danau besar yang dikenal sebagai Danau Toba. Dan di tengah danau itu terdapat sebuah pulau yang dinamakan Pulau Samosir. Konon dipercaya sebagai jelmaan anaknya.